Halo, salam pecinta bola ya. Kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia ya, terutama untuk Sinteyong dan juga Ketua Umum PSSI ya, Iwan Bule. Yang baik, eh, barusan tadi saya baca ya, belum lama, sekitar mungkin 10 sampai 20 menit atau 20 menit yang lalu lah. Itu saya baca bahwa Sinteyong berencana mengundurkan diri seandainya Iwan Bule mengundurkan diri ya, atau eh, dia out dari PSSI. Jadi tentu tentu saja saya membacanya tadi sedikit shock ya. Apalagi kan Sintayong bersama timnas Indonesia ini lagi naik-naiknya ya. Baik yang senior maupun yang U20. Apalagi Sintayong kan sekarang lagi mempersiapkan tim untuk eh, training center di Eropa ya. TC jangka panjang ke Eropa ya, yang mungkin mulai bulan ini atau dalam waktu dekat ini dia sudah mempersiapkan tim di Indonesia dan sebentar lagi akan terbang ke Eropa ya. Karena tim ini kan dipersiapkan untuk U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun depan. Kemudian kalau yang untuk bulan Desember nanti juga ada Piala AFF yang untuk level senior, kemudian ada juga nanti tahun depan Piala Asia juga untuk yang level senior ya. Ini tentu akan jadi pukulan telak ya seandainya kalau Sinteyong benar-benar mengurungkan diri. Ya kita berdoa jangan sampailah Sinteyong mengurungkan diri dari timnas Indonesia ya, karena menurut saya Sinteyong adalah salah satu pelatih yang terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia ya. Ya meskipun dari segi prestasi memang belum bisa menghasilkan prestasi juara, tapi kan kita melihatnya bukan hanya untuk soal juara ya. Karena juara itu sebenarnya kan hanya bonus saja. Tapi prosesnya ya, kita kan melihat prosesnya itu benar-benar sangat sangat signifikan lah kita lihat ya. Apalagi kalau dilihat dulu kan pemain timnas Indonesia itu kalau main ya kita tahu lah ya. Kalau lawan yang lebih kuat dari kita tuh sudah minder duluan ya sebelum bertanding ya. Mentalnya tuh mental kerupuk ya kalau dulu. Kalau sekarang kan di bawah Sinteyong ini mentalnya udah mental baja ya. Itu yang saya lihat. Ini jadi sangat disayangkan kalau seandainya Sinteyong mengundurkan diri ya. Itu jangan sampai ya. Kan itu kan tergantung dari Iwan Bule juga kan, karena Iwan Bule kan akhir-akhir ini banyak didesak dari netizen seluruh Indonesia untuk mengundurkan diri ya, karena buntut dari tragedi di Kanjuruhan kemarin ya. Saya juga berbelasungkawa ya untuk tragedi di Kanjuruhan. Semoga tidak ada lagi kejadian kayak gini di Indonesia ya, di sepak bola Indonesia terutama ya, maupun di belahan dunia manapun ya, jangan sampai ya, karena tidak ada bola yang seharga nyawa itu tidak ada ya, karena bola itu adalah hiburan ya untuk kita semua. Jadi kalau menurut saya kurang setuju sebenarnya kalau Iwan Bule harus mundur, karena itu sebenarnya bukan solusi meskipun memang itu sebagai bentuk tanggung jawab ya menurut netizen Indonesia, tapi kalau menurut saya pribadi saya kurang setuju ya kalau Iwan Bule itu out. Karena menurut saya Iwan Bule mau tidak mau merupakan salah satu ketua umum yang sedikit lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya menurut saya ya. Karena kan kita tahu ya sebelum-sebelumnya kan ya banyak juga kontroversinya ya, dibanding Iwan Bule. Meskipun Iwan Bule kan banyak juga yang bilang ini kontroversi yang selalu timnas main di Jawa Barat atau segala macam, atau untuk kampanye atau segala macam, tapi menurut saya Pak Iwan Bule itu salah satu ketua umum PSSI yang terbaik menurut saya ya. Dari segi apapun menurut saya tuh masih yang terbaik ya, di luar konteks bahwa dia banyak kontroversi, banyak kekurangan, itu wajar, namanya manusia juga banyak kekurangan, banyak ini banyak itu ya, tapi itu menurut saya masih hal yang wajar. Dan kalau mengenai tragedi di Kanjuruhan, menurut saya bukan sepenuhnya salah PSSI, tapi itu salah banyak ya, pengaruhnya kan banyak ya, bisa juga dari seluruh tidak bisa untuk hanya satu orang ya. Ini kesalahan kan banyak ya, kompleks, karena ini kan menyangkut banyak banyak insan ya menurut saya. Jadi menurut saya tidak setuju kalau Iwan Bule itu out, karena menurut saya Iwan Bule masih salah satu yang terbaik. Apalagi kalau seandainya Iwan Bule out kan Sintayong juga out, itu sangat disayangkan ya. Karena siapa lagi pelatih timnas yang kelas dunia yang bisa melatih timnas Indonesia ya. Karena kalau terus terang kalau pelatih lokal saya tidak yakin lah ya dengan pelatih lokal Indonesia, karena mentalnya itu masih mental tempe
pemahaman taktiknya pun masih masih katrok ya. Ya memang ini fakta ya. Kalau kayak di penyisian Piala AFF kemarin kan, Piala AFC U17 kemarin kan, yang Indonesia dibantai 5-1 oleh Malaysia. Itu kan salah satu bahwa pelatih Indonesia itu masih masih perlu banyak belajar lah ya, terutama manajemen pemain ya, pemilihan pemain, kemudian juga mental terutama, dan kemudian euforia ya, karena kan menurut saya terlalu cepat puas pemain Indonesia dengan pelatih Indonesia ini, terlalu cepat puas ya. Ya, baru juara kemarin di AFF kan udah banyak yang bilang local pride. Itu juara AFF itu juga menurut saya banyak faktor lakinya ya, karena permainannya juga biasa-biasa aja ya, ndak juga yang dominan, yang bagus, yang keren, itu ndak juga itu. Juga faktor keberuntungannya menurut saya. Dan itu udah banyak yang teriak local pride, dan sekarang kemarin terbukti gagal lolos ke Piala Asia untuk tahun depan. Itu menjadi tamparannya bahwa jangan sombong dulu ya. Lu tuh belum menjadi apa-apa, baru juara AFF yang lawannya juga yang paling kuat cuma Vietnam, Thailand, Malaysia, itu aja. Yang lain tuh kerucu semua. Itu belum apa-apa. Ya kalau cuma standarnya kayak gitu, ya sampai kiamat pun sepak bola Indonesia tidak akan maju. Kalau pelatih standarnya cuma juara AFF, menang untung-untungan, ya itu menurut saya tidak akan maju. Kalau Sintayong pemikirannya kan beda, meskipun dia belum pernah juara AFF di kelompok umur maupun di senior, tapi dia untuk di Asia tuh udah yakin saya mampu dia memimpin Indonesia untuk di level Asia, meskipun dia tidak juara, tapi kan setidaknya bisa mampu bersaing dengan tim-tim dari negara-negara kuat Asia ya. Itu menurut saya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya sampai Sintayong itu mundur. Mudah-mudahan jangan sampai mundur. Saya berharap Sintayong bisa memperpanjang kontrak lagi di timnas Indonesia sampai 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang ya. Karena saya yakin di bawah Sintayong timnas Indonesia akan maju. Apalagi kan 3 pemain naturalisasi yang sedang diproses ini kan belum selesai semuanya ya. Meskipun tinggal sedikit lagi, tinggal mungkin ada yang 2 tinggal ambil sumpah, yang satu masih perlu sidang DPR lagi. Cuman kalau seandainya sampai Sintayong out atau Iwan Bule out, kan kita tidak tahu kejelasan pemain ini ya, apakah nanti diteruskan atau tidak. Itu yang menurut saya sangat disayangkan ya. Jadi menurut saya Iwan Bule tetap harus memimpin PSSI. Ya meskipun tetap harus ada perbaikan ya, banyak harus diperbaiki, tapi menurut saya Iwan Bule harus tetap stay di PSSI, dan juga Sintayong juga harus stay. Itu menurut pandangan saya. Karena kalau Iwan Bule out pun ya siapa penggantinya, kan belum tentu juga penggantinya nanti lebih bagus daripada Iwan Bule. Bisa juga penggantinya lebih buruk daripada Iwan Bule, karena kan kita tahu yang menukangi PSSI itu kan orang itu aja kan dari dulu, misalnya berputar-putar di situ-situ aja gitu kan misalnya. Apalagi kan kalau Iwan Bule out ya belum tentu dia bisa sinambungan sama Sintayong. Itu yang menurut saya jadi alasan kenapa Sintayong juga akan mengundurkan diri seandainya kalau Iwan Bule out ya. Jadi menurut saya Iwan Bule harus tetap stay ya. Ya masalah kontroversi itu kita bisa maklumi lah, wajar, itu memang manusiawi ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini, mau sebagus apapun pasti punya kesalahan ya. Itu pasti, tidak mungkin, manusia itu bukan makhluk yang sempurna, jadi wajar kalau ada kesalahan. Jadi saya pikir ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya salah Iwan Bule ya. Menurut saya Iwan Bule sudah yang terbaik menurut saya ya. Jadi menurut saya Iwan Bule harus tetap stay, apalagi Sintayong ya. Sintayong jangan sampai keluar dari pelatih timnas Indonesia, karena ini merupakan pelatih terbaik ya. Selama saya menonton timnas Indonesia itu dialah yang paling bagus ya menangani timnas Indonesia, karena mentalnya terutama ya. Mentalnya itu benar-benar mantap itu timnas Indonesia, berani fight, berani melawan tim-tim yang levelnya lebih dari Indonesia. Karena kalau dulu kita lihat kan timnas Indonesia kalau main ya begitu-gitu aja ya, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ini memang fakta ya. Mau yang 2010 yang masuk final itu nggak ada bagus-bagusnya, makanya kalah sama Malaysia. Mainnya ya gitu-gitu aja. Mau itu banyak orang bilang tapi prestasinya sampai final. Ya cuma sampai final aja, tapi kan coba lihat mainnya.
Nggak juga bagus-bagus amat. Itu dulu 2010 tuh tertolong oleh Christian Gonzalez yang waktu itu masih lumayan bagus ya menurut saya. Dan ingat, Christian Gonzalez itu adalah pemain naturalisasi ya, bukan bukan pemain lokal. Jadi kalau ada yang teriak-teriak anti naturalisasi itu tuh ngaca itu dari tahun 2010 bahwa pemain naturalisasi juga sangat berkontribusi untuk timnas Indonesia ya, terutama yang suka teriak-teriak itu ya. Padahal kan dia juga setim dulu waktu dengan Christian Gonzalez dari waktu tahun 2010 ya. Itu menurut saya. Naturalisasi itu tidak salah karena di negara-negara maju sepak bolanya pun dia tidak anti naturalisasi ya. Bahkan Diego Costa kan aslinya orang Brasil, cuman dinaturalisasi jadi warga negara Spanyol. Itu tidak masalah. Orang Spanyol juga tidak protes kenapa harus naturalisasi. Padahal kan Spanyol banyak striker top. Ya, yaitu karena sepak bola ini sudah berkembang ya, sudah modern ya. Jadi tidak masalah mau pemain naturalisasi, pemain keturunan, itu yang penting dia mau membela negara tersebut ya tidak masalah. Itu menurut saya ya. Kenapa harus anti naturalisasi? Karena kalau menurut saya pemain lokal kita ya belum bisa. Kalau untuk level Asia belum bisa, belum mampu kalau mengandalkan pemain lokal kita, karena passing aja kita masih sering salah ya, apalagi untuk level Asia mau lolos Piala Dunia ngimpi kalau cuman pemain-pemain Indonesia main aja. Kalau passing aja ngawur ya kan, mentalnya aja mental tempe, gimana mau berjuang ke untuk level Asia? Tidak akan bisa. Kalau untuk pemain lokal aja tuh mentalnya tuh udah mental tempe ya. Kalau mungkin main di RT ya bisa, main di RT antar RW ya itu bagus ya mainnya. Tapi kalau untuk Asia ya sorry ya, belum mampu kalau untuk pemain lokal kita ya. Bukan meremehkan, memang itu kenyataan ya. Harus ngaca, harus membuka pikiran kita bahwa pemain lokal kita tuh ya gitu-gitu aja, dari dulu mentok gitu-gitu aja. Mentalnya tuh mental tempe. Ya, makanya dengan adanya Sintayong pemain lokal kita dipacu ya. Karena kan dia ada saingan yang dari pemain keturunan ya. Ini kan bukan murni naturalisasi tapi keturunan yang levelnya lebih baik dari pemain-pemain kita. Jadi itu memacu bahwa ini ada pemain keturunan yang jadi ada semangat ada semangat persaingan lah yang secara sehat ya. Karena kalau enggak ada persaingan kan dia merasa saya main jelek pun tetap dipanggil gitu kan. Jadi dengan adanya pemain yang lebih mantap, jadi dia akan bersaing. Kalau saya tidak bersungguh-sungguh, latihan tidak bagus, main tidak bagus, bisa tidak dipanggil. Nah, itu menurut saya ya. Jadi menurut saya Sintayong harus tetap menjadi pelatih timnas Indonesia dan juga harus tetap program naturalisasi harus tetap dijalankan ya. Karena saya yakin dengan adanya 3 pemain naturalisasi yang Sandy Walsh, Jordi Amat dengan Sen Patinama itu akan membuat timnas Indonesia akan lebih kuat ya di Piala Asia nanti. Ya sebenarnya saya juga agak sedikit kecewa sih dengan Jordi Amat yang bermain di Liga Malaysia, karena sampai sekarang pun Jordi Amat belum diturunkan ya. Itu saya tidak ngerti karena saya baca katanya memang slotnya untuk pemain non Asia udah enggak ada ya. Jadi dia belum bisa bermain di Liga Malaysia. Sorry. Ya tapi tidak masalah kan, itu udah jadi keputusannya Jordi Amat ya. Meskipun saya sebenarnya sedikit kecewa, tapi itu tidak masalah. Jadi saya berharap mudah-mudahan Sintayong tetap stay menjadi pelatih timnas Indonesia. Kalau perlu perpanjang kontrak Sintayong sampai 10 tahun, dan Iwan Bule juga harus tetap menjadi ketua umum PSSI ya. Ayo dukung netizen, jangan sampai Iwan Bule out dan juga stay out. Pokoknya kalau bisa dua-duanya harus tetap stay untuk timnas Indonesia. Oke, salam sepak bola.